teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salibya. Selamat datang di Praktikum Laboratorium Sistem Produksi Terintegrasi tahun 2025. Kali ini kita akan membahas mengenai modul 1, yakni desain produk. Sebelum itu, marilah kita ulas mengenai arti dari desain produk sendiri. Nah, desain produk dalam Praktikum Laboratorium Sistem Produksi Terintegrasi ini adalah suatu proses perancangan produk yang juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek teknis, fungsional, estetika, dan juga aspek produksi. Desain produk tidak hanya fokus pada bentuk atau tampilan produk saja, tetapi juga pada inovasi produk dan bagaimana produk tersebut diproduksi secara efektif dan efisien. Nah, setelah dilakukan technical meeting kemarin kan, tiap-tiap praktikan sudah mengusulkan produk yang akan dibuat pada saat praktikum. Selanjutnya, kita akan memerlukan beberapa data yang berkaitan dengan produk yang sudah kalian rancang, dan data ini juga akan diperlukan sebagai perhitungan untuk penyusunan laporan praktikum atau laporan resmi. Untuk itu, mari kita simak data apa saja yang diperlukan dalam praktikum modul 1 desain produk. Nah, data-data yang dibutuhkan dalam modul 1 yakni yang pertama, kalian harus membuat kuesioner dengan total responden 100. Nah, kuesioner ini berisi apa? Kuesioner ini nantinya berisi 10 pertanyaan yang mewakili 5 atribut. Jadi, kalian harus menentukan dulu 5 atribut yang akan kalian tonjolkan dalam produk kalian. Misalnya kalian membuat kursi. Kalian mau menonjolkan atributnya misalnya desain, desain yang menarik, kemudian harga, kemudian apa-apa gitu kan. Nah, dari atribut desain yang menarik ini kalian harus membuat dua pertanyaan dalam kuesioner yang akan kalian sebar. Kemudian bentuk kuesionernya nanti jawabannya itu berbentuk skala Likert mulai 1 sampai 5 yang berarti mulai dari sangat tidak setuju hingga ke sangat setuju. Pertanyaan itu terkait persetujuan dari responden untuk produk kalian seperti itu. Nah, kemudian kalian juga harus eh, memikirkan terkait customer statement dan interpret needed. Jadi, customer statement ini adalah pernyataan pelanggan dan juga untuk interpreted needed ini adalah eh, statement dari customer itu perlu diinterpretasikan. Jadi kalian harus mengasumsi kira-kira pertanyaan apa saja, pernyataan apa saja yang yang dibutuhkan oleh pelanggan seperti itu. Jadi data data di poin 1 dan 2 ini berkaitan. Untuk yang di poin 2 kan interpretasi data dari konsumen. Nah, dari pertanyaan yang kalian sebar itu pasti ada yang diinginkan dan tidak diinginkan kan. Di bagian ini nih atributnya. Misalnya kan tadi ada saya contohkan atribut desain menarik kayak gitu. Nah, dari atribut desain menarik ini customer statement-nya apa yang diinginkan oleh customer. Customer statement sendiri adalah kan pernyataan pelanggan. Jadi misalnya dari bagian atribut desain menarik itu customer statement-nya ingin produk dengan desain menarik. Nah, kalian menginterpretasikan desain yang menarik ini dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk desain yang minimalis dan ramping kayak ini. Ini udah kalian terapkan di produk kalian kayak gitu. Kemudian untuk bagian yang tidak diinginkan, misalnya saya kurang menyukai produk yang akan diproduksi. Nah, interpretasi dari ketidak diinginkannya itu apa? Misalnya karena oh ternyata karena desain yang terlalu banyak, terlalu rumit dengan detail-detail berlebihan dan itu menurut customer itu tidak diinginkan dan membuat desain itu jadi tidak menarik karena banyak detail yang berlebihan itu. Seperti itu. Nanti ini diteruskan ke 5 atribut yang sudah kalian susun dari kuesioner dan untuk yang tidak diinginkan ini juga sama, tapi untuk customer statement dan interpret needed-nya beda-beda ya, silakan disusun kembali dan disesuaikan. Kemudian yakni kalian memerlukan data waktu produksi. Jadi dari produk kalian yang sudah kalian usahakan kemarin, kan kalian juga sudah menyusun BOM-nya atau bill of material-nya. Nah,
dari BOM itu kalian bisa melihat untuk proses produksi. Nah, kalian kan juga nantinya akan melakukan produksi, maksudnya membuat membuat produk ini. Nah, kalian karena di modul satu ini belum membuat produk, jadi data waktu produksi ini kalian asumsikan. Misalnya dalam misalnya dalam kalian mau membuat lemari. Di lemari ini kan ada bagian atas, badan, sama alas misalnya. Nah, untuk atas ini misalnya kalian eh, apa saja yang kalian lakukan kegiatannya. Pertama, kalian membuat pola pada triplek misalnya, atau pada kayu, atau pada papan, kayak gitu kan. Membuat pola ini kalian membutuhkan waktu itu berapa, kayak gitu. Terus kalian memotong material. Kalian memotong material ini perkiraan waktu yang cukup untuk memotong material itu berapa menit, kayak gitu. Ini kalian catat semua. Nah, untuk kegiatan dan proses kegiatannya itu mengikuti pada bill of material kalian yang pada modul satu. Jadi pada level satu, misalnya ada atas, badan dan alas, nanti kalian breakdown lagi untuk kegiatannya tiap-tiap tiap tiap sub pada level satu di bill of material kalian. Nah, untuk data ini semuanya pakai data asumsi ya teman-teman, tapi harus diingat eh, data asumsinya harus yang benar-benar masuk akal gitu. Jadi jangan misalnya kalian cuma membuat pola tapi ditulisnya 2 menit kayak gitu. Padahal realnya perkiraan kalian membuat itu bisa sampai setengah jam membuat polanya doang kayak gitu. Karena nanti ini bakal berpengaruh pada perhitungan di waktu produksi. Baik, selanjutnya merupakan tabel dari hierarki primer ini terdiri dari atribut, yang mana atribut ini dari kuesioner yang telah kalian tentukan. Di sini kami menentukan desain menarik dan harga terjangkau. Untuk nilai 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan skala Likert, yaitu tidak setuju sampai dengan setuju. Serta untuk mendapatkan nilai meannya ini didapatkan dari rumus sigma X per N, yang mana N-nya ini dari jumlah responden dari kuesioner kalian. Di sini kami mengasumsikan 100, dan untuk meannya ini didapatkan dari 1 kali 4, 2 kali 3, dan seterusnya. Dan dibagi 100 didapatkan hasil 4,16. Untuk persentase meannya ini didapatkan dari mean dari masing-masing atribut dibagi dengan sigma mean. Jadi kalian harus mencari atribut meannya ini semua, kemudian kalian jumlahkan. Setelah itu untuk mencari persentase meannya. Misal di sini pada desain yang menarik dengan mean 4,16 dibagi dengan total meannya 20,47 dikali 100% didapatkan hasil 19,74. Kemudian untuk rank ini merupakan ranking, yaitu di sini misal pada harga terjangkau nilainya lebih tinggi dari desain menarik. Jadi untuk harga terjangkau itu rankingnya 1, dan desain menarik rankingnya. Setelah itu pada project objektif terdapat eh, atribut atribut yang telah kalian tentukan. Kemudian untuk nilai relatif important index-nya ini dari nilai atribut produk berdasarkan prioritas. Jadi kalian sesuaikan, kalian asumsikan sesuai dengan kuesioner kalian. Misal dari desain yang menarik di sini untuk relatif important index-nya di sini 3, dan seterusnya sesuai dengan asumsi kalian. Untuk tabel yang ini, untuk kotak hijau ini merupakan produk dasar, dan untuk yang biru ini produk inovasi. Nah, produk inovasi ini nilainya dari relatif important index-nya. Jadi, inovasi dan produk dasar di sini tuh harus lebih tinggi inovasinya. Sedangkan untuk target value ini nilainya dari
kalian asumsikan, namun kalian bisa lihat dari relative importance index-nya, bisa sama dengan target atau lebih tinggi dari relative importance index-nya. Dan untuk nilai improvement rate-nya ini didapatkan dari target value dibagi dengan relative importance index. Misal di sini targetnya 3 dan relatif importannya 3 dibagi, jadi important rate-nya ini didapatkan hasilnya 1. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai weight-nya ini didapatkan dari relatif important index dikali improvement rate. Di sini dikali yaitu 3 dikali 1 dihasilkan weight-nya 3. Setelah itu untuk mendapatkan persentase weight-nya, kalian harus menghitung semua weight, kemudian kalian jumlahkan. Karena untuk rumus dari weight persentase ini yaitu weight dibagi sigma weight dikali 100. Misal kami contohkan di sini untuk desain yang menarik untuk weight-nya 3 dan untuk jumlah keseluruhan weight-nya ini 20. Jadi 3 dikali 20. 3 dibagi 20 dikali 100 itu didapatkan weight persentasenya itu 15. Dan untuk totalnya ini nanti harus 100%. Kemudian pada tabel interaction matrix di sini, yaitu antara atribut produk dan karakteristik teknis, digunakan untuk berkaitan atau tidak berkaitan. Jadi, misalkan untuk didesain menarik dengan perpaduan warna yang bagus, ternyata didapatkan simbol lingkaran merah. Namun sebelum itu untuk simbolnya, lingkaran merah itu merupakan hubungan yang kuat. Jadi desain yang menarik dengan perpaduan warna ini memiliki hubungan yang kuat dengan nilainya 9. Nah, nilai 9 ini juga diartikan dengan relation. Relation ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung skor dari masing-masing atribut dan karakteristik ini. Misal di sini didapatkan nilai 135. Jadi misalkan desain menarik dengan perpaduan warna, tadi telah didapatkan weight-nya itu, persentase weight-nya itu 15. Jadi 15 dikali dengan 9 dihasilkan 135. Begitu seterusnya. Nah, untuk priority persennya ini didapatkan dari sum score dibagi sigma sum score dikali 100. Sini untuk sum score-nya kita asumsikan 2035. Untuk priority-nya yaitu 135 dibagi dengan sigma-nya itu 2035 dikali 100, maka untuk priority-nya itu 6,633. Kemudian untuk priority di sini itu untuk jumlahnya itu harus 100%. Kalau misal kalian kurang dari 100%, mungkin di sininya kalian ada yang belum kalian bulatkan. Setelah itu pada interaction matrix ini, jika misal pada harga terjangkau dan karakteristik teknis ini tidak ada keterkaitan, maka tidak perlu diisi untuk kolom di sini. Tapi namun jangan jangan nggak ada isinya semua. Tentunya kalian kan sudah menentukan dari atribut dan karakteristik teknisnya itu ada keterkaitan. Untuk tabel HOG ini, pada bagian yang ini kalian dapatkan dari tabel interaction matriksnya. Nah, apa yang membedakan dari tabel HOG dan interaction matrix? Dilihat dari
Bagian yang ini merupakan jumlah dari relation tiap-tiap atributnya. Dan dari measurement unit, kemudian basic product, advanced product, dan target value. Nah, misalkan di sini untuk measurement unit ada karakteristik uh, worth it, dia berarti worth it itu identik dengan nilai. Jadi di sini untuk measurement unitnya rupiah atau harga. Dan misalkan untuk yang kokoh ini identik dengan berapa lama dia bertahan. Jadi bisa dibuat sebagai tahun. Untuk unit yang tidak ada satuan atau massa dan sebagainya, maka kalian asumsikan sendiri di sini dengan huruf. Jadi misal di sini tidak ada satuan atau massanya, untuk basic produknya diasumsikan dengan huruf E, untuk advanced produk diasumsikan dengan huruf F, dan seterusnya. Oh iya, tadi untuk pesan teknik ini, kalian sesuaikan yang telah kalian asumsikan di atas, yang telah kalian asumsikan sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu peta kerja. Peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas. Dalam modul desain produk ini, peta kerja sangat penting dalam pembuatan produk, di mana lama-lama yang digunakan dalam peta kerja ada 5. Yang pertama ada operasi, yang kedua ada pemeriksaan, yang ketiga ada transportasi, yang keempat ada menunggu, dan yang kelima ada penyimpanan. Lambang-lambang ini terdapat dalam modul beserta pengertiannya. Dalam peta kerja ini terdapat 3. Yang pertama ada OPC. OPC merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan sejak awal sampai menjadi produk jadi secara utuh. Ini merupakan contoh dari peta OPC yang akan kalian buat. Selanjutnya, yaitu ada peta FPC atau Flow Process Chart. FPC ini merupakan suatu diagram yang menunjukkan urut-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses. Ini merupakan contoh peta FPC. Selanjutnya ada peta APC. Peta APC merupakan Assembly Process Chart. Ini merupakan suatu operasi yang dapat digabungkan dengan operasi lainnya. Terdapat rute yang lebih baik untuk suku cadang dan ditemukan mesin lebih ekonomis untuk digunakan dan perbaikan lainnya yang berfungsi agar dapat dihasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah, namun dengan kualitas yang lebih baik. Ini merupakan contoh peta dari ABC. Selanjutnya adalah analisis biaya. Yang pertama yang dianalisis adalah biaya bahan baku. Adapun biaya bahan baku pada produknya ini produk dari kelompok kalian sendiri, kalian tuliskan seperti apa. Setelah itu di biaya bahan baku ini yaitu dari BOM kalian apa saja bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan produk kalian. Ini contohnya ada dowel dan kayu. Dan yang pertama dowel. Dowel ini kalian dapatkan dengan harga berapa? Karena kalian belum pernah membuat, jadi kalian asumsikan harga dari dowel ini berapa, serta jikalau asumsi kalian harus survei pasar juga, sehingga asumsi ini tidak harganya tidak tinggi dan tidak terlalu rendah. Setelah itu kalian masukkan harga dari bahan baku yang diperlukan berapa, setelah itu kalian total harganya berapa. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini merupakan SDM yang ikut berperan aktif dalam proses pembuatan dari produk kalian. Nah, SDM ini mungkin dari misalnya pembuatan lampu. Lampu ini kan ada bagian pemotongan. Nah, dari kalian bagian pemotongan ini menghabiskan biaya berapa untuk
kira-kira untuk membayar di SDM pemotongan ini kalian tuliskan asumsinya berapa. Setelah itu di bagian pengecatan, karena lampu ini pastinya ada pengecatan biar memperindah. Nah, untuk bagian pengecatan ini kalian asumsikan harganya berapa. Begitu seterusnya hingga di total biaya tenaga kerja. Yang ketiga yaitu biaya operasional. Biaya operasional ini yang dibutuhkan dalam pembuatan produk. Saya contohkan ini biaya listrik. Ketika membuat produk ini kan pasti ada biaya, ada listrik yang dihasilkan. Nah, itu kira-kira kalian catat asumsikan berapa biaya listrik yang dibuat ketika menggunakan produk ini. Mungkin selain biaya listrik, ada lagi kalian tuliskan di sini dan kalian total berapa. Setelah menentukan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional, kita menentukan harga jual. Di mana harga jual ini kita sebut dengan HPP. HPP dulu. HPP ini terdiri dari biaya bahan baku plus biaya tenaga kerja plus biaya operasional. Jadi total biaya yang ada di biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional ini kalian total harganya berapa kalian masukin. Setelah itu eh, kalian masuk di harga penjualan. Harga penjualan ini berasal dari HPP plus laba. Jadi HPP kalian ini berapa ditambah labanya kalian itu berapa. Jadi kalian ingin mengambil laba itu berapa persen dari biaya produksi. Jadi harga jual untuk produk yang kalian buat itu per unitnya adalah HPP plus laba. Mungkin sekian penjelasan dari modul satu. Apabila ada salah kata, apabila ada yang dibingungkan, nanti bisa tanya ke PJ Aslak masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di praktikum modul satu.